Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal-soal dari konsep mol. Nah, untuk pembahasan soal kali ini, ya kalau sebelumnya kalian sudah membahas soal-soal yang diketahui ya, data masanya kah, entah itu volumenya, entah itu jumlah partikelnya. Nah, kalau kali ini kita akan membahas soal tentang konsep mol yang diaplikasikan dalam suatu reaksi kimia. Nah, sehingga nanti akan ada suatu persamaan baru, kita akan menghubungkan rumus yang sebelumnya kita pelajari pada hukum dasar kimia dengan konsep mol. Nah, hukum dasar kimia yang mana ya yang akan kita bahas? Kita lihat aja dulu. Oke, bismillah, kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, soal ini bunyinya reaksi tembaga dengan asam sitrat, tembaga dengan asam nitrat. Nah, berarti ini reaksi antara Cu dengan asam nitrat. Nah, asam nitrat itu apa? Rumus kimianya, kalau asam kan depannya H, nitrat itu apa? NO3. Ya, kalau kalian sudah hafal ion poliatom enggak akan kesulitan ya. Nah, kemudian menghasilkan tembaga 2 nitrat. Tembaga itu kan Cu, tembaga 2 berarti Cu2 plus, nitrat itu berapa muatannya? NO3 min. Berarti kalau Cu2 plus mau bergabung dengan NO3 min, ini muatannya plus 2, ini muatannya min 1. Biar dijumlahkan jadi 0, maka yang min 1 harus dikali 2. Jadi NO3-nya ada 2, berarti tembaga 2 nitrat itu Cu-nya 1, NO3-nya 2. Nah, yang ini ada sih di sini tembaga bereaksi dengan asam nitrat menjadi tembaga 2 nitrat dan gas NO dan H2O pada suhu dan tekanan tertentu. Oke, di soal ini ya diketahui ada massa. Kenapa massa? Karena dia satuannya gram. 18,75 gram. Massa siapa? Massa si ini, tembaga 2 nitrat. Jadi di soal yang diketahui ada massa dari Cu NO3 2 kali tembaga 2 nitrat adalah 18,75 gram. Ditanya ini reaksinya, kemudian ada data AR. Ditanya berapakah massa tembaga yang bereaksi. Berarti yang ditanya ini massanya dia. Massanya berapa? Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ya, gini. Jadi di sini ada massa Cu NO3 2 kali. Nah, ada massa ini. Kemudian yang dicari adalah massa yang ini. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, kita ingat-ingat kembali hukum Avogadro. Di dalam hukum Avogadro berlaku persamaan ya, di mana jumlah partikel itu berbanding lurus dengan koefisien. Jadi jumlah partikel itu berbanding lurus, perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien. Nah, sekarang kita lihat di sini ada jumlah partikel. Ternyata jumlah partikel ini juga berbanding lurus dengan mol ya, karena sama-sama di atas. N sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Maka perbandingan mol akan sama dengan perbandingan jumlah partikel. Ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan jumlah partikel. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa perbandingan mol akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, sehingga kalau misalnya saya punya mol dari CuNO3 2 kali, maka mol dari Cu ini pun bisa dicari dengan cara ini, hukum Avogadro. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi mol A dibagi mol B
akan sama dengan koefisien A dibagi koefisien B. Ya, seperti itu. Oke, kita punya persamaan baru. Nah, kita mau nyari massa ini. Nah, tapi tadi kita pakai hukum Avogadro, cari dulu molnya pakai rumus yang mana? Ya, kalau yang diketahui massa berarti pakai rumus yang ini. Mol sama dengan massa per mR. Oke, sekarang di soal ini diketahui nih massa si CuNO3 dua kali adalah 18,75. Kita cari dulu mR-nya. mR dari CuNO3 dua kali. CuNO3 dua kali berarti ada Cu, ada N, dan ada O. Cu-nya ada 1, N-nya ada di sini 1, dalam kurung 2 berarti 2, O-nya ada di dalam 3 dikali 2 berarti 6. Oke, kita masukin ya angka-angkanya, lalu kita hitung MR-nya. Didapatkan ya nilai MR-nya adalah 187,5. Ya, ini nilai MR-nya. Oke, udah dapat nilai MR, berarti kita bisa cari mol. Oke, pastikan dulu ya kalau ada suatu persamaan reaksi nih, reaksinya ini udah setara apa belum? Kita cek. Di sini sih udah ada koefisiennya ya, harusnya sih udah setara. Tapi kita tetap harus cek. Cu di sini ada 3, di kiri ada 3, di kanan ada 3. H di kiri ada 8, di kanan ada 8. N di kiri ada 8, di kanan ada di sini 2 kali 3 6 ditambah 2 8. O ada 8 kali 3 24. Oke, kita hitung. O di sini 6 kali 3 18. 18 di sini ada 2, di sini ada 4, berarti 24. Sama ya. Ini juga ada 24. Berarti reaksi ini sudah setara. 3Cu ditambah 8HNO3 menjadi 3CuNO3 dua kali tambah 2NO tambah 4H2O. Oke. Nah, pertama kita cari dulu nih ini molnya berapa. Ya, mol dari CuNO3. Nah, molnya berapa sih? Nah, jangan pakai ini, beda. Kita hitung molnya ya, bisa nggak dihitung? Bisa, karena massanya ada, MR-nya ada. Oke, kita hitung dulu mol dari CuNO3 dua kali. Mol CuNO3 dua kali sama dengan massa dibagi MR. Massanya 18,75, MR-nya 187,5. Maka molnya itu adalah 0,1 mol. Oke, ini 0,1 mol. Mol ini udah ada, maka kita cari nih mol Cu. Gimana cara mencari mol Cu? Kalau misalnya dalam suatu persamaan reaksi. Ini kita gunakan konsep hukum Avogadro. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ya, kita kerjakan di sebelah sini. Kita mau mencari mol Cu. Mol Cu dibandingkan dengan mol CuNO3 dua kali sama dengan koefisien Cu dibagi koefisien CuNO3 dua kali. Kita masukin ya angka-angkanya. Mol Cu yang dicari dibagi mol CuNO3. Mol CuNO3 itu yang ini. Ya, ini udah ada 0,1 mol. Koefisien Cu 3, CuNO3 dua kali juga 3. Berarti 3/3. Maka mol Cu sama dengan 3/3 dikali 0,1. Jawabannya 0,1 mol. Apakah udah selesai? Belum. Kenapa? Karena yang dicari adalah
ini nih, massa dari Cu. Nah, mencari massa udah diketahui mol, berarti kita pakai rumus yang ini. Massa yang dicari, molnya ada, MR-nya ada. Ya, karena ini yang kita cari adalah massa dari Cu berupa atom, maka kita gunakan rumus mol sama dengan massa dibagi bukan MR tapi AR. Ya. Nah, mol Cu-nya itu 0,1. Nah, ini mol Cu. Massanya yang dicari, AR-nya berapa Cu? Cu itu nih, 63,5 dibagi 63,5. Maka kita kerjakan 0,1 kali 63,5 sama dengan massa. Kita hitung 6,35 sama dengan massa. Maka massa dari Cu yang bereaksi adalah 6,35 gram. Ya, sekian. Oke, begitu ya cara menyelesaikan soal jika yang diketahui itu persamaan reaksinya. Ya. Kita gunakan konsep hukum Avogadro di mana perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ini. Yang diketahui ada 4 gram kalsium karbonat. Kalsium itu kan Ca. Ca golongan 2 berarti muatannya 12. Karbonat harus hafal ya, CO3 2-. Maka kalsium karbonat itu adalah CaCO3. Direaksikan dengan larutan hidrogen klorida HCl ya, menurut reaksi seperti ini. Hitunglah berat garam yang terbentuk. Nah, garam itu yang mana? Ini garam. Kemudian hitunglah volume gas yang terbentuk. Nah, gas yang terbentuk di sini gas apa? Ini gas CO2. Jadi yang pertama massanya, massa si CaCl2 berapa? Kemudian yang kedua volumenya, volume si CO2 berapa? Kalau mau nyari massa berarti pakai rumus yang ini. Nyari volume pada keadaan STP berarti pakai rumus yang ini. Jangan lupa volume molarnya berapa? Volume molarnya itu adalah 22,4. Nah, kalau ada suatu reaksi kimia berarti kita harus setarakan dulu. Biar setara ya kita berikan koefisien. Oke, kita lihat dia udah setara apa belum. Di luas kiri Ca-nya 1, di kanan 1. C-nya di kiri 1, di kanan 1. O-nya, O di sini ada O, ada O, ada O, berarti kita setarain belakangan ya. H di kiri 1, di kanan 2, berarti biar setara di sini kasih koefisien 2. Kemudian Cl di kiri udah 2, di kanan ada 2. Kenapa yang di kiri ada 2? Karena udah ada koefisien ya. Berarti di sini persamaan reaksinya sudah O-nya dulu. O-nya di kiri ada 3, di kanan ini ada 1 ditambah 2, 3. Oke, sudah ya, udah setara. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan berat garam atau massa si CaCl2 dan volume CO2-nya? Nah, sedangkan kalau mau nyari massa kita butuh MR dan mol. MR-nya bisa lah kita cari tapi molnya nggak ada. Kemudian untuk mencari volume molarnya ada tapi molnya juga nggak ada. Nah, berarti kita harus mencari mol dari si CaCl2 dan H2O dan CO2. Gimana caranya? Tadi kita gunakan hukum Avogadro di mana perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di soal ini mol siapa nanti yang akan kita pakai sebagai pembanding? Yaitu mol si CaCO3. Kenapa? Karena dia massanya sudah diketahui. Massa CaCO3 itu sebanyak 4 gram. Bisa dijadiin mol nggak massa yang ini? Bisa, dengan cara pakai rumus yang ini. Massa dibagi MR. Ya, kita hitung dulu MR dari CaCO3. Dengan persamaan ini ya, mencari MR, ternyata dihasilkan MR-nya adalah 100. Berarti bisa ya kita cari mol si CaCO3.
molnya pakai rumus massa dibagi MR. Massanya 4, MR-nya 100, berarti molnya 0,04 mol. Oke. Kita udah punya nih CaCO3 ditambah HCl menjadi CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, kita udah punya mol si CaCO3-nya 0,04 mol. Sorry, ininya 2. Berapa mol CaCl2 dan CO2? Kita gunakan hukum Avogadro. Kita nyari mol CaCl2 berarti NCaCl2 dibagi siapa yang udah diketahui molnya CaCO3 sama dengan koefisien CaCl2 dibagi koefisien CaCO3. Kita masukin ya angka-angkanya. Mol CaCl2 ini yang dicari dibagi 0,04 sama dengan 1 per CaCl2 kan koefisiennya 1, CaCO3 juga 1. Maka mol CaCl2 sama dengan 1 per 1 kali 0,04. Berarti 0,04 mol. CaCl2 molnya sama 0,04 mol. Kemudian CO2 dengan cara yang sama, mol CO2 dibagi mol CaCO3 akan sama dengan koefisien CO2 dibagi koefisien CaCO3. Kita masukin ya angka-angkanya. Mol CO2 dibagi 0,04 sama dengan 1 per 1. Berarti mol CO2 sama dengan 1 per 1 kali 0,04. Hasilnya sama ya, 0,04 mol. Jadi mol CO2 juga 0,04 mol. Baru deh bisa kita cari berapa massa garam CaCl2 dan volume gas CO2 dengan rumus yang ini nih. Kalau nyari massa pakai rumus yang ini, nyari ini yang A, ini yang B, ya pakai rumus yang itu. Oke, kita hitung ya. Untuk mencari massa pakai rumus mol CaCl2 sama dengan massa dibagi MR. Kita hitung dulu MR dari CaCl2. Oke, MR-nya dapat segini ya. Molnya tadi sudah kita hitung berapa? Molnya itu yang ini. 0,04. Kita masukin ke sini. 0,04 sama dengan massa dibagi 111. Nah, massanya itu 0,04 kali 111 sama dengan massa. Hasilnya adalah 4,44 sama dengan M, atau massanya sama dengan 4,44 gram. Udah selesai? Belum. Ini kita baru ngerjain yang A. Sekarang yang B. Kita mau mencari volume dari CO2 pada keadaan STP. Berarti pakai rumus yang ini ya. N sama dengan V per Vm. N dari CO2 sama dengan volume CO2 dibagi volume molar. Volume molarnya adalah 22,4 ya. Kita masukin molnya 0,04 sama dengan volume dibagi volume molar itu 22,4 ya, harus hafal. Jadi 0,04 dikali 22,4 sama dengan V. 0,04 dari sini ya. 0,04 nih molnya CO2, volume molarnya dari sini. Oke, kita hitung 0,04 dikali 22,4. Hasilnya adalah 0,896. Ini sama dengan V, atau V sama dengan 0,896
liter. Ya, seperti itu ya cara mengerjakan soal jika ada reaksi kimianya. Ya, jangan lupa kalau ada reaksi kimia harus disetarakan terlebih dahulu, kemudian dicari masing-masing molnya dengan menggunakan hukum Avogadro. Baik, inilah penjelasan saya tentang konsep mol ya pada reaksi kimia. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.